Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Coba lo tutup mata sebentar deh. Iya, beneran, tutup dulu. Terus tarik napas dalam-dalam. Apa yang lo sium? Kalau gue ajak lo mundur pakai mesin waktu 10 atau mungkin 15 tahun ke belakang, di jam segini nih, jam 5 pagi buta, udara itu punya wangi yang khas banget. Ada aroma kayu bakar yang samar-samar, nyampur sama uap manis gula merah yang lagi luluh dimasak. Terus suaranya bukan suara notifikasi WhatsApp atau email kerjaan, tapi bunyi SSSH panjang dari kukusan bambu kue putu yang lewat, atau suara kelentang-kelenting sendok logam yang lagi ngaduk teh manis panas di gelas kaca tebal yang ada motif kembangnya itu. Lo bisa ngerasain hangatnya nggak? Itu tuh era dimana kata jajan bukan cuma sekedar lo ngeluarin duit terus dapet barang. Itu ritual, man. Lo rela datang ke pasar subuh, becek-becekan dikit kena air comberan pasar nggak masalah. Demi dapetin klepon yang kelapanya masih fresh banget, basah, atau lupis yang saus kincanya itu nempel lengket di lidah. Rasanya tuh jujur, harganya masuk akal di kantong. Dan yang paling penting, ada manusianya di sana. Ada si ibu penjual yang nanya, gimana kabar ibu di rumah, mas? Ada interaksi, ada kehidupan yang denyutnya pelan tapi hangat banget. Sekarang, buka mata lo. Selamat datang di realitas kita hari ini. Selamat datang di awal tahun 2026. Dingin banget kan? Coba lo tengok sekeliling lo sekarang. Kita udah nggak berdiri di atas tanah pasar yang becek lagi. Kita lagi berdiri di atas lantai marmer stasiun MRT atau lobi perkantoran elit yang hawanya diset paksa tepat di 18 derajat Celcius. Baunya bukan lagi pandan wangi atau daun pisang yang kebakar dikit, tapi bau pembersih lantai kimia sama bau ozon dari AC sentral yang nyala 24 jam. Di tangan kiri lo bukan bungkusan daun pisang yang agak berminyak itu, tapi cup plastik tebal dengan logo minimalis font sans serif yang sok estetik. Di tangan kanan lo handphone yang nyala terus, nampilin feed TikTok atau Instagram yang isinya makanan-makanan warna neon. Dessert box yang warnanya ungu mentereng, roti yang dikasih krim tumpah-tumpah sampai belepotan kemana-mana, atau minuman dengan topping yang tingginya ngalahin logika gravitasi saking numpuknya. Semuanya estetik, semuanya Instagramable. Semuanya didesain bukan buat dimakan sebenarnya, tapi buat difoto, diposting, dapat like. Terus rasanya gimana? Rata-rata doang bro. Manis doang, atau gurih micin yang nyegrak banget di tenggorokan sampai bikin batuk. Tapi harganya gila-gilaan, nggak ngotak. Lo sadar nggak sih ada yang hilang dari hidup kita? Kemana perginya kue cucur yang pinggirannya garing crispy tapi tengahnya lembut bersarang itu? Kemana perginya ongol-ongol yang kenyalnya pas, nggak alot kayak karet ban? Kenapa tiba-tiba di tahun 2026 ini nyari jajanan pasar yang otentik di Jakarta rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami digital? Susah banget. Banyak orang bilang, itu kan seleksi alam bro. Anak muda zaman now lidahnya udah beda, udah upgrade. Mereka lebih suka kromboloni viral daripada getuk lindri. Gue kasih tahu satu rahasia besar, itu bohong. Bullshit. Ini bukan soal selera sob. Lidah kita tuh nggak berevolusi secepat itu cuma dalam 1 dekade. Reseptor rasa di lidah lo masih sama kayak nenek moyang lo. Lo masih mendambakan rasa manis yang pas, gurih yang alami, dan tekstur yang kompleks. Masalahnya bukan di demand atau permintaan lo, tapi di supply yang dipaksa berubah sama keadaan ekonomi yang brutal banget. Coba kita bedah datanya ya, biar lo enggak ngira gue cuma lagi romantisasi masa lalu atau sok puitis. Coba tengok laporan BPS di penghujung tahun 2025 kemarin. Kita menutup tahun dengan angka deflasi beruntun yang ngeri banget. Itu sinyal merah kalau daya beli kelas menengah orang-orang kayak gue dan lo yang gajinya cuma numpang lewat, itu lagi hancur-hancurnya. Data menunjukkan proporsi pengeluaran buat makanan jadi emang naik, tapi nilai tukar petani dan produsen skala mikro justru lagi kecekik. Apa artinya tuh? Artinya si ibu penjual kue lapis di pasar itu udah nggak sanggup lagi bertahan napas. Harga bahan baku kayak tepung beras sama gula aren asli naiknya udah gila-gilaan gara-gara rantai pasok yang kacau balau, sementara dia nggak bisa naikin harga jual. Bayangin, kalau dia jual kue lapis sepotong Rp5.000, orang-orang di pasar bakal teriak, mahal amat bu. Tapi anehnya orang yang sama nggak keberatan beli croissant geprek seharga Rp55.000 di mall cuma karena tempatnya dingin dan ada stiker viralnya asin on TikTok. Ini paradoks sensorik yang kita hadapi di 2026. Gila nggak sih?
Kita hidup di zaman di mana kemasan itu lebih mahal harganya daripada isinya. Di mana experience atau pengalaman dihargai jauh lebih tinggi daripada substance atau isinya itu sendiri. Jajanan pasar kita, warisan kuliner yang usianya ratusan tahun, yang resepnya turun-temurun dari nenek moyang, lagi dipaksa bertarung di ring tinju yang enggak adil sama sekali. Mereka dipaksa ngelawan algoritma, bos. Bayangin aja, kue talam yang warnanya hijau pucat alami karena pakai daun suji, harus bersaing secara visual di layar HP lo. Ngelawan donat glaze warna-warni yang warnanya diedit pakai filter saturation mentok kanan sampai mata sakit ngelihatnya. Jelas kalah lah. Kue talam tuh nggak fotogenik di mata algoritma 2026. Dan karena dia nggak viral, dia dianggap nggak ada, dianggap nggak eksis. Kenyataan pahitnya adalah, jajanan pasar tidak punah karena rasanya tidak enak. Gue ulangi sekali lagi ya, biar meresap ke otak lu. Jajanan pasar tidak punah karena rasanya tidak enak. Mereka punah karena gagal berevolusi melawan zaman yang menuntut segala sesuatu harus serba cepat, harus steril, dan harus shareable alias layak pamer. Mereka gagal beradaptasi sama sistem ekonomi yang lebih memihak ke franchise besar dengan modal miliaran yang bisa sewa spot strategis di stasiun MRT, ketimbang pedagang gerobakan yang tiap hari deg-degan diusir Satpol PP karena dianggap merusak pemandangan kota modern yang sok rapi ini. Kita tuh lagi ngeliat sebuah pergeseran budaya yang dipaksakan sama kapitalisme. Makanan tradisional kita dianggap kotor, kampungan, dan tidak higienis sama standar baru yang diciptakan oleh industri makanan olahan. Padahal makanan-makanan steril di dalam kemasan plastik yang lo beli di minimarket itu penuh sama pengawet dan gula buatan yang pelan-pelan ngebunuh kita juga sebenarnya. Ironis banget kan? Kita membuang yang sehat dan berbudaya demi memeluk yang plastik dan artifisial, cuma biar kita merasa maju, biar kita merasa relevan dan gak ketinggalan zaman di tahun 2026 ini. Jadi ketika lo nanti pulang kerja, desak-desakan di kereta, terus ngeliat outlet roti modern yang wanginya artificial banget itu, coba tanya sama diri lo sendiri. Apakah ini kemajuan? Atau ini sebenarnya kemunduran yang dibungkus kertas kado mahal? Karena bagi gue, hilangnya suara kue putu dari sudut jalan dan digantikannya lapak mereka sama vending machine otomatis yang dingin, itu bukan sekedar perubahan tren kuliner biasa. Ini bukan soal perut doang. Ini bukan soal nostalgia cengeng masa kecil, ini adalah pembunuhan terencana terhadap identitas kita. Ini bukan soal kuliner, ini soal economic murder. Economic murder, pembunuhan ekonomi. Istilah itu mungkin terdengar ekstrim banget di kuping lo. Mungkin lo mikir gue terlalu lebay atau dramatis. Mungkin lo mikir, itu kan cuma seleksi alam biasa. Siapa yang gak bisa bersaing, ya mati. Itu bisnis, Bung. Oke, fair enough. Kita singkirkan dulu deh soal budaya, nostalgia, dan perasaan melow. Kita bicara pakai bahasa yang paling jujur di dunia ini, matematika. Kita bicara data, angka, fakta. Gue mau ajak lo bedah bangkai bisnis UMKM kuliner ini. Kita lakukan autopsi finansial. Kenapa banyak banget pedagang kue pasar, warteg, dan kaki lima yang tiba-tiba gulung tikar alias bangkrut dalam 2 tahun terakhir ini? Jawabannya bukan karena masakan mereka jadi enggak enak. Jawabannya ada di tabel Excel yang warnanya merah berdarah semua. Mari kita flashback sebentar. Kita bandingkan data harga bahan baku dari PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional punya Bank Indonesia. Kita ambil baseline tahun 2020, masa sebelum kegilaan inflasi pasca pandemi benar-benar meledak, dan kita adu sama data hari ini, awal tahun 2026. Siap sakit hati? Pertama, gula pasir. Ini nyawa buat kue basah, man. Kue putu, dadar gulung, klepon, semuanya butuh gula. Di tahun 2020, harga rata-rata gula pasir lokal itu di kisaran Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Hari ini, di Januari 2026, coba lo ke pasar deh. Lo nggak akan dapat barang itu di bawah Rp18.500 sampai Rp19.000. Kenaikannya nyaris 40%. Gila nggak? Lanjut ke telur ayam. Tahun 2020, rata-rata masih di angka Rp24.000 per kilo. Sekarang, standar nasional udah stabil nangkring di angka Rp32.000 sampai Rp34.000. Kalau lagi hari raya, bisa tembus Rp40.000, bos. Itu kenaikan biaya yang gila-gilaan buat pedagang, yang margin untungnya cuma recehan. Dan yang paling brutal, tepung terigu. Di 2020 lo bisa dapat terigu curah atau kemasan sederhana di angka Rp8.000 sampai Rp9.000. Sekarang di 2026,
Gara-gara konflik geopolitik global yang nggak kelar-kelar, perang sana-sini, dan gangguan rantai pasok, harga terigu sudah duduk manis di angka Rp14.000 sampai Rp15.000. Lo bayangin, bahan bakunya naik 40, 50, sampai 60%. Tapi, sekarang coba lo lihat harga jualnya. Ini yang bikin otak gue mau meledak rasanya. Harga kue jajanan pasar di tahun 2020 itu rata-rata Rp2.000 per biji. Sekarang, di tahun 2026, harganya berapa? Paling mentok Rp2.500. Kalau mereka berani jual Rp3.000, pembeli, yaitu gue dan lo, langsung protes. Kok mahal banget sih Bu? Biasanya juga Rp2.000, kok naik Rp1.000? Lo sadar nggak sih kejamnya situasi ini? Biaya produksi mereka meroket hampir 2 kali lipat, tapi harga jual mereka dipaksa stagnan, dipaksa diam di tempat sama daya beli masyarakat yang juga lagi hancur. Mereka tuh sebenarnya lagi mensubsidi perut kita dengan cara menggerogoti modal mereka sendiri. Sakit kan? Dan tunggu, penderitaan belum selesai. Kita belum ngomongin kebijakan pemerintah yang baru efektif tahun lalu, 2025, kenaikan PPN jadi 12%. Gue tahu apa yang lo pikirin. Pedagang kue di pasar kan nggak pungut PPN ke pembeli, ngaruhnya apa? Salah besar. Betul, Bu Yati yang jualan lemper di tikungan jalan nggak mungut PPN 12% dari lo pas lo beli. Tapi Bu Yati membayar kenaikan itu di setiap lini belanja dia. PPN 12% itu menghantam biaya logistik, menghantam harga plastik kemasan, menghantam harga gas, menghantam biaya transportasi bahan baku dari pabrik ke pasar induk. Semua kenaikan itu numpuk, terakumulasi, dan dibebankan ke siapa? Ke end user bahan baku, yaitu si pedagang kecil. Mereka kena getahnya, tapi mereka nggak bisa meneruskannya ke konsumen karena takut dagangan nggak laku. Ini namanya supply chain bullying, bullying rantai pasok, belum lagi kalau kita bicara soal energi. Ingat kebijakan pembatasan LPG 3 kg alias gas melon yang makin ketat di akhir 2024 dan 2025 kemarin? Sekarang, banyak pelaku UMKM yang dipaksa atau terpaksa beralih ke gas non-subsidi karena gas melon langka banget, kayak nyari jodoh. Lo tahu selisih harganya? Gas melon 3 kg itu harganya disubsidi habis-habisan. Begitu mereka harus beli bright gas atau tabung biru 12 kg dengan harga pasar internasional yang naik turun, struktur biaya mereka langsung ambruk, bos. Biaya bahan bakar yang tadinya cuma 5% dari omzet sekarang bisa makan 15% sampai 20% pendapatan mereka. Jadi, kalau lo tanya kenapa kue putu hilang, kenapa pastel rasanya makin banyak angin daripada isinya? Karena mereka beroperasi dengan apa yang gue sebut sebagai margin setipis tisu toilet. Serius, setipis itu. Tisu toilet yang satu lapis pula, yang ada di WC umum gratisan, kena air dikit, hancur. Ditarik dikit, robek. Dalam model bisnis harga Rp2.500 perak ini, keuntungan bersih pedagang mungkin cuma Rp200 atau Rp300 per biji. Itu pun kalau laku semua. Kalau hujan turun deras sore hari dan dagangan sisa, rugi bandar. Kalau harga telur naik Rp1.000 saja besok pagi, rugi. Kalau gas tiba-tiba langka dan harus beli di calo, rugi. Mereka nggak punya safety net. Mereka nggak punya cadangan modal kayak franchise raksasa yang bisa bakar duit alias burning money buat promo gila-gilaan. Bisnis mereka sangat rapuh. Satu guncangan kecil di ekonomi makro, satu kebijakan ngawur dari pusat, dan puff, lapak mereka hilang selamanya. Inilah brutalitas data yang enggak pernah masuk headline berita TV. Kita sibuk ngomongin pertumbuhan ekonomi makro yang katanya 5%. Kita sibuk ngomongin hilirisasi nikel. Kita sibuk ngomongin AI dan teknologi canggih. Tapi kita lupa, fondasi ekonomi kerakyatan kita, orang-orang yang bangun jam 2 pagi buat ngukus ketan, sedang tercekik pelan-pelan oleh angka-angka yang nggak masuk akal ini. Mereka nggak mati karena kalah saing. Mereka mati karena matematikanya sudah nggak mungkin lagi dimenangkan. Dan ketika lo sadar bahwa kue seharga Rp2.500 itu adalah hasil dari keringat orang yang bertaruh nyawa finansial setiap harinya, rasanya sulit buat nelen makanan itu tanpa rasa bersalah kan. Ada rasa nyangkut di tenggorokan, tapi pertanyaannya kalau mereka mati, siapa yang menggantikan? Kemana perginya uang receh kita kalau bukan ke pedagang pasar? Jawabannya ada di tangan raksasa. Dan data berikutnya bakal bikin lo lebih merinding lagi. Tahan dulu amarah lo ke para raksasa retail atau minimarket yang menjamur di tiap tikungan gang rumah lo. Sebelum kita nunjuk jari ke mereka sebagai pembunuh pasar tradisional, kita perlu ngaca dulu. Kita perlu
melihat ke dalam ruang tamu kita sendiri, ke dalam kebiasaan kita sehari-hari dan menyadari bahwa ada sesuatu yang fundamental yang sudah bergeser. Gue sebut ini sebagai matinya B2B tradisional. Eits, tunggu, jangan mikir kejauhan soal kontrak bisnis antar perusahaan besar. B2B di level akar rumput kita tuh namanya arisan, tahlilan, pengajian, rapat RT, sampai acara kunjungan tetangga. Coba inget-inget lagi deh, kapan terakhir kali lo datang ke acara kumpul-kumpul RT yang suguhannya adalah kue basah lengkap dalam kotak kardus putih? Itu loh, kotak legendaris yang isinya ada lemper, risol, kue sus, sama air mineral gelas yang sedotannya susah ditusuk. Kapan terakhir kali lo lihat itu? Sadar nggak sadar, itulah nyawa pedagang pasar yang sebenarnya. Pedagang kue subuh di Pasar Senen atau Pasar Becek di komplek lo, itu nggak hidup dari lo yang beli 1 biji donat buat sarapan. Mereka hidup dari Bu RT yang pesen 50 kotak buat arisan. Mereka hidup dari Pak Haji yang pesen 100 potong lapis legit buat tahlilan. Tapi sekarang, di tahun 2026 ini budaya itu lagi sekarat. Dan datanya ada, valid, hitam di atas putih. Coba kita bedah data BPS terbaru soal statistik kesejahteraan rakyat. Kalau lo perhatikan trennya dari 5 tahun lalu sampai sekarang, rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia terus menyusut, makin kecil. Dulu, satu rumah isinya bisa 5-6 orang. Ada kakek, nenek, om, tante. Sekarang, angkanya terjun bebas mendekati 3 orang per rumah tangga di kota besar. Keluarga kita makin kecil, kita makin nuklir. Dan efek dominonya ke ekonomi pasar itu gila banget. Ketika rumah tangga makin kecil, acara kumpul-kumpul komunal otomatis berkurang drastis. Kalaupun ada acara, ngapain ribet-ribet pesen kue basah yang tahannya cuma setengah hari? Mending beli donat bermerek yang bisa ditaruh di kulkas, atau pizza yang semua orang pasti suka dan praktis. Disinilah letak sociological shift atau pergeseran sosiologis yang mematikan itu. Pasar tradisional kehilangan basis pelanggan grosir alaminya, yaitu komunitas. Dan mari kita bicara soal faktor yang paling brutal buat orang kota kayak kita, waktu. Lo tahu kenapa pasar tradisional buka jam 2 pagi dan ramai sampai jam 6 pagi? Karena itu didesain untuk masyarakat agraris atau masyarakat kota era 80-an di mana satu orang bekerja dan pasangannya punya waktu, punya luxury of time untuk belanja bahan segar, masak, dan nyiapin segalanya dari nol. Sekarang, coba lihat jadwal lo. Di Jakarta, Bandung, atau Surabaya tahun 2026 ini, jam 6 pagi itu bukan waktunya ke pasar nawar harga cabai. Jam 6 pagi itu waktunya lo desak-desakan di gerbong kereta, kegencet di KRL, atau macet-macetan di tol dalam kota sambil dengerin podcast ini biar enggak stres dan enggak gila. Kita, kaum urban, sudah kehilangan privilege untuk menjadi romantis soal makanan. Kita sering koar-koar di media sosial, kangen jajanan pasar, rasanya otentik banget. Tapi begitu lo pulang kerja jam 7 malam, badan remuk redam, otak udah ngebul, berasap, apa lo bakal mampir ke pasar becek yang udah tutup itu? Enggak kan? Jari lo otomatis buka aplikasi delivery, pesen ojol makanan, atau kaki lo melangkah ke minimarket ber-AC di lantai dasar apartemen atau di ujung gang. Lo ambil roti kemasan yang rasanya standar tapi pasti, lo ambil frozen food yang tinggal cemplung ke air fryer, selesai. Inilah realitas pahit generasi sandwich. Generasi yang kejepit ngurusin orang tua, ngurusin anak, sambil ngejar karir yang makin demanding. Buat generasi ini, kepraktisan itu bukan pilihan gaya hidup, tapi tuntutan survival. Data BPS soal statistik komuter Jabodetabek juga mendukung ini. Rata-rata waktu tempuh orang buat kerja itu makin lama, memakan porsi waktu istirahat kita. Jadi, menuntut orang modern untuk belanja di pasar tradisional demi menjaga kearifan lokal adalah permintaan yang egois dan enggak realistis secara sosiologis. Pasar tradisional mati bukan cuma karena harganya kalah murah. Mereka mati karena model bisnis mereka menuntut waktu dan keterlibatan fisik yang kita udah enggak punya. Pedagang pasar menjual bahan mentah yang butuh diolah. Sementara kita di tahun 2026 membeli waktu luang dalam bentuk makanan siap saji atau bahan setengah jadi. Jadi ketika Bu Yati penjual kue lapis itu gulung tikar, itu bukan cuma salah pemerintah yang gak becus ngurus inflasi, itu juga karena kita secara kolektif sudah berubah. Kita jadi makhluk yang lebih soliter, lebih sibuk, lebih individualis, dan lebih pragmatis. Komunitas kita bubar, arisan kita pindah ke grup WhatsApp tanpa tatap muka, dan makanan kita
Makanan kita berubah dari buatan tangan tetangga menjadi produksi massal pabrikan. Tapi tunggu dulu, kalau pasar tradisional mati karena kita nggak punya waktu dan kita lari ke yang praktis, lantas siapa yang paling diuntungkan dari perubahan gaya hidup ini? Siapa yang punya modal buat bikin pabrik frozen food? Siapa yang punya duit buat buka minimarket di setiap radius 500 meter biar lo nggak usah jalan jauh? Siapa yang mendesain algoritma aplikasi biar lo belanja tanpa mikir? Disinilah kepingan puzzle terakhir mulai terlihat menakutkan. Perubahan sosiologis ini bukan kebetulan. Ini adalah karpet merah yang kita gelar sendiri untuk menyambut sang penguasa baru. Dan di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar siapa mereka dan gimana teknologi jadi paku terakhir di peti mati ekonomi kerakyatan kita. Musuh itu tidak berwajah, tidak punya kantor pusat, tapi dia tinggal di saku celana lo setiap hari. Selamat datang di tahun 2026 di mana selera lidah kita tidak lagi ditentukan oleh resep nenek moyang, tapi didikte oleh kode biner yang kita sebut algoritma. Coba lo buka HP lo sekarang. Scroll timeline lo 5 menit saya deh. Apa yang lo lihat? Apakah lo lihat lemper yang berminyak dibungkus daun pisang layu? Atau lo lihat dessert box lumer dengan lelehan coklat yang warnanya kontras banget sama background video? Atau mungkin pastry blasteran Perancis Jepang yang bunyi kraknya pas dipatahkan sengaja di bus pakai mic ASMR mahal? Disinilah letak masalah sistemiknya. Kita sedang menghadapi gentrifikasi kuliner yang brutal banget. Ini bukan soal rasa, teman-teman. Ini soal visual branding. Masalah terbesar kue pasar dan jajanan tradisional kita di era digital ini satu, mereka kalah ganteng. Mereka tidak camera ready. Kue cucur itu warnanya coklat gelap, berminyak. Bentuknya kadang nggak simetris, bopeng-bopeng. Kalau difoto pakai iPhone 16 pun dia nggak akan terlihat menggoda buat standar algoritma Instagram atau TikTok. Bandingkan sama kromboloni atau apapun hybrid pastry yang lagi viral bulan ini. Warnanya cerah, bentuknya presisi, dan punya gimmick visual. Bisa ditarik, bisa lumer, bisa meledak isiannya. Algoritma media sosial itu memprioritaskan high retention visuals. Makanan yang warnanya kontras dan punya aksi dinamis bakal didorong ke jutaan mata. Makanan yang warnanya earthy, coklat-coklat tanah kayak getuk atau tiwul, tenggelam bay. Akibatnya apa? Value proposition atau nilai jual makanan berubah total. Mari kita bedah datanya biar lo nggak ngira gue cuma asal ngomong. Kalau kita lihat laporan Indonesia Gen Z Millennial Report yang dirilis akhir tahun 2025 kemarin, ada pergeseran budget FB yang gila banget. Hampir 65% responden Gen Z mengaku rela mengeluarkan uang 3 kali lipat lebih mahal untuk makanan yang mereka anggap shareable atau layak pamer. Lo bayangin, 3 kali lipat bos. Ini yang menjelaskan kenapa klepon di pasar tradisional harganya cuma Rp2.000 dan pedagangnya ngos-ngosan cari untung, sementara di kafe-kafe hits Jakarta Selatan, menu yang sama di rebranding hadipan dan sticky rice ball with palm sugar glaze. Ditaruh di piring keramik handmade, dikasih 1 scoop es krim vanila, harganya jadi Rp45.000 sebelum pajak dan layanan. Dan laku keras. Antre, kenapa? Karena lo nggak beli kleponnya, lo beli kontennya. Lo beli validasi sosial bahwa lo mampu nongkrong di tempat itu. Lo beli story 15 detik yang membuktikan eksistensi lo di lingkaran pergaulan. Di tahun 2026 ini, fungsi primer makanan sudah bergeser. Makanan bukan lagi sumber kalori untuk bertahan hidup, tapi mata uang sosial untuk bertahan dalam pergaulan. Makanan bukan untuk dimakan, tapi untuk dikontenkan. Ini adalah fenomena FOMO ekonomi yang dimanfaatkan habis-habisan oleh korporasi. Mereka tahu psikologis kita. Mereka tahu kita takut ketinggalan tren. Jadi mereka menciptakan produk makanan yang didesain bukan di dapur oleh koki, tapi di ruang rapat oleh tim marketing dan data analis. Data menunjukkan warna ungu lagi trending nih di TikTok. Ayo kita bikin roti warna ungu, kasih keju melimpah biar visualnya messy tapi satisfying. Rasanya nomor sekian? Bodo amat. Yang penting thumbnailnya bagus. Sementara itu gimana nasib ibu penjual kue lupis di pasar becek? Dia nggak punya tim marketing, dia nggak ngerti cara bikin video transisi jedak-jeduk. Dia nggak tahu jam berapa harus upload biar masuk FYP. Dia cuma tahu cara bikin ketan yang pulen dan saus gula merah yang legit, skill yang sayangnya tidak dihargai oleh algoritma. Jadinya timpang kan? Jomplang banget. Kita secara tidak sadar sedang membunuh ekonomi kerakyatan kita sendiri hanya karena mereka tidak estetik. Kita membiarkan jajanan pasar mati perlahan karena mereka jelek di kamera. Gila nggak sih kalau dipikir-pikir? Kita jadi hamba visual,
Lidah kita ditipu oleh mata, dan musuh ini pintar. Algoritma ini terus-menerus menyuapi kita dengan standar enak yang baru. Enak itu harus lumer, enak itu harus crunchy, enak itu harus banyak keju mozzarellanya yang bisa ditarik panjang. Lama-kelamaan lidah kita lupa sama kompleksitas rasa rempah, manis gurihnya santan asli, atau tekstur kenyal alami tepung beras yang dibuat tangan. Selera kita diseragamkan. Kita digiring untuk menyukai apa yang viral, bukan apa yang otentik. Lo sadar nggak kalau jajanan pasar itu adalah produk budaya yang paling jujur? Enggak ada gimmick. Apa yang lo lihat, itu yang lo dapat. Tapi di era penuh kepalsuan filter dan editing ini, kejujuran itu justru nggak laku. Kita lebih suka dibohongi oleh visual yang cantik tapi rasanya kosong melompong. Jadi, ketika pasar tradisional makin sepi dan lapak kue basah satu persatu tutup, digantikan oleh booth franchise minuman manis kekinian. Jangan cuma nyalahin pemerintah. Jangan cuma nyalahin ekonomi yang lagi sulit. Coba cek histori tontonan lo. Coba cek galeri foto lo. Siapa yang lebih sering lo kasih panggung? Siapa yang lo promosikan secara gratis ke teman-teman lo? Klepon pasar seharga Rp2.000 atau krosan geprek seharga Rp50.000? Kita adalah pelakunya. Kita adalah eksekutor yang memegang pisau giyotin untuk budaya kuliner kita sendiri atas perintah sang raja baru bernama algoritma. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau sistem ini sudah begitu kuat mencengkeram otak dan dompet kita, kalau musuhnya sudah merasuk ke alam bawah sadar, masih ada jalan keluar nggak sih? Atau kita emang udah dikutuk jadi generasi yang bakal melihat kepunahan kuliner asli Indonesia di masa hidup kita sendiri? Jawabannya ada, tapi mungkin nggak enak didengar. Dan untuk melakukan itu, kita butuh revolusi cara berpikir yang radikal. Kita bahas solusinya di bagian terakhir. Solusinya ada, tapi pahit. Sangat pahit, lebih pahit dari kopi tanpa gula yang biasa lo minum di kafe estetik itu. Kita harus berhenti berhalusinasi. Kita harus berhenti menuntut jajanan pasar tetap murah, sementara biaya hidup di tahun 2026 ini sudah mencekik leher semua orang, termasuk simbah penjual kue itu. Coba kita bedah ini pakai logika ekonomi dingin tanpa bumbu nostalgia. Data Badan Pusat Statistik selama 3 tahun terakhir, dari 2023 sampai 2025, konsisten menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen untuk bahan makanan pokok. Gula, tepung, telur, minyak goreng, semuanya naik grafiknya. Nggak pernah turun. Margin keuntungan pedagang kecil itu, kalau dihitung pakai kalkulator bisnis modern, sebenarnya sudah minus. Mereka bertahan bukan karena untung, tapi karena, mereka nggak punya pilihan lain. Atau mereka mensubsidi harga jajanan kita dengan tenaga mereka yang tidak dibayar. Lo sadar nggak? Selama ini kenikmatan kita makan lemper seharga Rp2.000 itu dibangun di atas subsidi kemiskinan para pembuatnya. Kita menikmati kue enak dan murah karena ada ibu-ibu yang rela bangun jam 2 pagi, mengukus ketan, memarut kelapa, membungkus daun pisang satu persatu dengan tangan yang sudah keriput, dan mereka tidak menghitung biaya tenaga kerja mereka sendiri. Kalau mereka memasukkan UMR tahun 2026 ke dalam harga pokok produksi kue cucur atau nagasari itu harganya nggak mungkin lagi Rp2.000. Harganya harus Rp5.000 atau bahkan Rp7.000 per biji. Dan inilah inti masalahnya. Inilah tembok besar yang bakal kita tabrak. Pertanyaan saya sederhana dan tolong jawab dalam hati lo yang paling jujur. Kalau besok pagi lo ke pasar dan melihat harga onde-onde atau kue lumpur naik jadi Rp5.000 atau Rp7.000 per biji, harga yang wajar supaya si penjual bisa hidup layak di tahun 2026, apakah lo akan tetap beli? Atau lo akan mundur perlahan, mencibir, lalu bilang, gila mahal banget, mending gue beli roti di minimarket. Gue yakin 80% dari kita akan memilih mundur. Kenapa? Karena di otak kita, jajanan pasar itu kasta rendah. Kita sudah terprogram untuk menganggap kuliner asli kita sendiri sebagai barang murah. Kita rela bayar Rp50.000 untuk sepotong pastry beku yang dipanaskan di oven microwave Cafe Waralaba, tapi kita merasa dirampok kalau harus bayar Rp5.000 untuk kue basah yang dibuat fresh dengan tangan manusia pagi buta tadi. Itu bukan masalah ekonomi, itu masalah mentalitas. Dan itulah kenapa kepunahan ini adalah inevitabilitas sosiologis. Generasi penerus simbah penjual kue itu nggak bodoh. Anak-anak mereka melihat betapa kerasnya orang tua mereka bekerja demi recehan. Mereka melihat data, mereka melihat realita. Nggak ada anak muda Gen Z atau Gen Alpha yang mau meneruskan bisnis yang secara matematis tidak masuk akal. Mereka lebih memilih jadi kurir,
jadi admin slot online, atau jadi buruh pabrik yang setidaknya gajinya jelas. Jadi, jangan kaget kalau dalam 5 atau 10 tahun ke depan, jajanan pasar yang asli akan hilang dari jalanan. Mereka akan mengalami gentrifikasi total. Kue-kue ini akan pindah tempat. Dari tampah bambu di pinggir jalan yang becek masuk ke dalam etalase kaca di hotel bintang 5 atau restoran heritage mewah. Namanya bukan lagi jajanan pasar, tapi traditional Indonesian dessert platter. Harganya mungkin Rp150.000 per porsi. Saat itu terjadi, kuliner ini selamat secara fisik, tapi mati secara jiwa. Dia bukan lagi makanan rakyat. Dia jadi artefak museum yang bisa dimakan. Dia jadi barang eksotis di negerinya sendiri yang cuma bisa diakses oleh mereka yang berduit. Sementara rakyat jelata, kita akan makan makanan pabrikan, penuh pengawet, yang diproduksi massal oleh mesin karena cuma itu yang harganya masuk akal. Terakhir, bisa dicegah? Mungkin. Caranya cuma satu, kita harus berani membayar lebih untuk menyelamatkan mereka. Kita harus rela merogoh kocek Rp5.000 atau Rp10.000 untuk sepotong kue dan menganggap itu sebagai donasi kebudayaan, sebagai investasi identitas, bukan sekadar transaksi jual beli. Tapi melihat bagaimana kita lebih sibuk mengejar validasi di media sosial daripada menghargai akar budaya sendiri. Gua skeptis kita mau melakukan itu. Kita mungkin memang generasi yang ditakdirkan untuk menutup buku sejarah kuliner ini. Jadi nikmatilah selagi bisa. Besok pagi kalau lo masih nemu ibu-ibu jualan kue lupis atau getuk di pojokan jalan, belilah. Beli yang banyak, jangan ditawar. Karena bisa jadi itu adalah kali terakhir lo melihat mereka di sana sebelum lapaknya digusur oleh waktu atau digantikan oleh booth minuman manis sachet yang entah apa isinya. Dan ketika hari itu tiba, ketika pasar tradisional benar-benar sunyi dan piring di depan kita kosong melompong tanpa warna-warni kue basah, jangan menangis, jangan menyesal. Ingat saja bahwa kita pernah punya harta karun yang luar biasa kaya, tapi kita biarkan membusuk dan hilang cuma karena kita terlalu pelit untuk menghargainya. Selamat datang di masa depan yang hambar. Selamat tinggal rasa asli Indonesia.